Halo semua, gue Mandy. Dan gue Disha. Selamat datang di POV, Panel obrolan visual. Oke, hari ini kita mau bahas sebuah film dan kita mau bedasin juga. Film ini sempat jadi trending di Netflix. Film apa itu? Itu adalah film Uglies. Filmnya jelek gak sih? Judulnya jelek. Judulnya jelek, guys. Enggak dong. Filmnya menarik. Semua film itu bagus. Ada apa sih, ada bagusnya walaupun ada jeleknya. Ya, tapi mungkin. tergantung selera penonton aja. Benar-benar tergantung. Kalian yang udah nonton pasti tahu ini film tuh tentang perbedaan sosial ya, kayak satu ada grup orang-orang cantik sama grup orang-orang jelek. Sebenarnya itu ibaratnya kayak grup ibu kota sama grup kampung. Sumpah iya, terus kayak kayak gitu nggak sih, dia nyebutnya juga city gitu kan, yang tempat orang-orang cantiknya gitu. Terus yang kayak orang-orang yang ya maaf ya bukan jelek tapi kayak sebenarnya kagak jelek lagi. Itu masalah itu kayak sumpah mereka nggak jelek, terus kayak aku pengen jadi cantik, terus gue kayak hah, lu semua udah cantik aja. aneh. Iya, tapi itu tentang itu filmnya. Jadi ini tentang dimana semua orang jelek itu nanti pas umur 16 tahun mereka berubah menjadi cantik dan bisa masuk ke society gitu. Ya, betul. Jadi kalangan yang terpandang gitu, terpandang. On the edge. Oke, kita langsung bedasin aja ya. Oke, langsung kita bahas. Yay. Let's go. Oke, jadi scene pertama itu yang mau kita bahas adalah tentang inciting incident ya, which is si katalisnya, dimana lo inget gak kita pernah bahas apa itu inciting incident? Lupa. Jadi inciting incident itu pertama kalinya kayak ada tanda-tanda yang akan mengarah ke perubahan si karakter gitulah intinya. Itu bukannya karakter art? Itu karakter art, tapi kalau karakter art itu kayak perubahan karakter dari mungkin belief dia apa di sini, terus endingnya dia berubah beliefnya gitu. Oke, kalau itu dia apa? Inciting incident itu kayak tanda-tanda di awal dimana nanti si karakter itu akan berubah menuju ke journey-nya dia gitu. Oh my god, mirip. Gitu, enggak beda di tanda-tandanya kayak nge-trigger dia untuk berubah. Oke, ingat ya guys. Ingat ya guys. Nah, jadi di scene ini itu pertama kalinya si siapa sih? Telly. Si Joykin, gue kita nama asli dia anjir. Kayak nama asli boleh nggak? Sumpah ya, si Telly inilah si Telly. Temennya kan jadi Pretty tuh. Ya si cowoknya. Si cowok. Paris. Si Nose, aku ingetan Nose-nya dulu. Nose, iya panggilan dia Nose. Si Paris tuh udah jadi Pretty, terus sebelum si Paris jadi Pretty, mereka udah janjian nanti kita ketemuan ya sebulan kemudian di kolong jembatan. Iya. Pokoknya itu kayak tempat rahasia mereka gitu nggak sih? Iya, nah terus akhirnya si Telly-nya kesana tapi Parisnya nggak ada. Jadi si Telly snuck in kayak apa? Snuck in? Apa ya? Ngendap-ngendap dan masuk ke si city itu, ke partinya. Nah di situ ketemu sama si Paris. Nah ini inciting incident adalah begitu dia ketemu Paris ini, karena begitu ketemu si Paris udah berubah. Itu tapi malah jadi aneh tau mukanya. Ini kita ngomongin perubahan fisik sama perubahan mental nih, tunggu dulu. Fisik. Mental juga aneh sih. Oke, kalau perubahan fisik gue nggak setuju dengan perubahan itu dibilang jadi pretty sebenarnya. Bener. Itu tau gak sih kayak cuma ibaratnya dipakein make up doang gak sih? Dipakein make up dan rambutnya lebih rapih sama berubah warna ya, jadi blonde. Iya, jadi blonde. Kayak kenapa kayak semua orang yang pretty tuh jadi blonde? Iya, bener. Bener. Iya. Soalnya si Telly aja tuh sempat yang kayak kan sebelum mereka itu nanti akan dioperasi, mereka tuh bisa milih jati diri mereka look mereka nanti kan. Terus si Telly juga milih dia blonde kan. Terus kayak why? Iya, tuh. Kenapa? Itu ada pertanyaan mengapa di situ dari kita ya guys ya. Coba kalau kalian tahu jawabannya komen dulu. Tapi kalau dari kalau dari mentalnya itu kayak si Paris itu ternyata hatinya juga berubah, kayak dia ngilangin sekarang mereka bikin sama-sama. Iya, dia gitu. mengingkar janji. Padahal si Telly tuh udah sempet nanya kan sebelum operasi, dia kayak kamu gak akan ngilangin ini kan, scar kita kan gitu. Bahwa aku promise. Dan itu adalah inciting incident di situ, di scar itu, karena di situ mulai si Telly itu merasa kok gini gitu. Iya benar. jadi ketika itu hilang dia kayak loh, humanity gue
jadi sebagai tanda kayak biar nggak lupa jati diri. jati diri ya. Tuh. Tapi sadar nggak sih kalau misalnya orang tuh yang suka operasi gitu, melakukan operasi gitu di fisik, itu tuh kayak bakal akan ada ketagihan. Iya. Iya kan, persis sih kayak di realita orang tuh kalau udah sekali operasi itu kayaknya tuh nambah lagi Bener, gitu kan. bener. Jadi kayak makanya si Paris aja tuh sempet dia jadinya mau up terus gitu kan sempat ditanya tuh sama si dokternya, kamu mau Oh iya. Ingat gak sih? Terus dia kayak jadi lebih powerful. iya kan? jadi kayak Bener, nagih bener, gitu loh. Iya benar sih. Oke, yang kita bahas selanjutnya adalah itu yang tadi udah kita mention. Jadi begitu si temennya Si Shay, si Shay itu ketangkep, terus mereka berusaha, sebenarnya mereka semua ketangkep kan. mereka semua ketangkap, tapi yang dibawa ke ruang operasinya itu si Shay. Si Shay. Nah, dan begitu mereka masuk, ternyata Shay sudah berubah menjadi pretty. Dan kayak apa ya, stereotype banget kayak Asian, rambutnya Iya, tetap iya. hitam. Tetep Terus hitam. kayak gitu Dia tuh sebenarnya yang berubah cuma style doang tau. sumpah ya. Apa bajunya doang. Bajunya sama Kayak- pakai wig. Iya. Sebenarnya gitu. Cuma aku suka banget tau karakternya si Shay karena Iya. kayak dia doang kan yang satu-satunya karakter pemberontak yang di awal diceritain kan. Terus kayak dia tuh kayak fun, terus abis itu banyak kayak keren gitu loh, dia cewek tapi dia main apa sih itu kayak skateboard Iya, skateboard. yang di angkasa. Itu kayak dia Kayak apa? dia apa sih namanya itu loh, pokoknya skateboard melayang gitu. Itu dia kayak keren banget maininnya, terus kayak cocok gitu sama personality karakter dia gitu. Terus kayak wow, Bener. dia yang satu-satunya orang yang kayak kenapa gue harus cantik mengikuti standar kalian Iya, kayak iya, gitu kan, orang gue bisa jadi apa yang gue mau kayak gitu kan. Terus gue tuh kayak merasa, gue kira ya di awal Shay itu ini tuh tentang lesbi tau gak? Karena perawakannya ya, Karena perawakannya udah gitu, kedekatan mereka gitu ya gak oh sih? cara si Shay-nya ngelihat si Telly ya. Iya, dan dua-duanya kayak menemukan sesuatu yang baru gitu. Which is gak apa-apa juga kalau memang filmnya mengarah ke situ gitu. Cuma makanya begitu ada si tokoh baru si David datang, gue tuh kayak maksa banget cinta kalian guys. Lo ngerasain chemistry-nya gak sih? Iya. Aku kayak baru sadar kenapa bisa kepikiran lesbi, soalnya tuh si Shay sempat nanya, lu tuh sama si Nose tuh sebenarnya apa? Iya. Iya kan? Dia Iya, kayak dan di kayaknya nggak cuma sekali gitu, dia nanya kayak 2 kali. Dan itu dia nanya di awal loh. Di awal pas mereka lagi nonton masih ada si Oh, sebelahnya. Iya. Nah, Itu apa? Terus dia kayak ngeliatin bukan ngeliatin nose-nya gitu kan? Dia Iya. tuh ngeliatinnya Telly. Terus kayak Iya. Nah, terus yang menarik adalah di scene yang kita bahas ini pas Shay-nya berubah jadi cantik, jadi pretty gitu. Itu tuh lagi dalam tahap formula. Kalau kita bahas formula rating, kan gue paling susu formula. iya. Susah ya, susu formula. Bukan. Bukan. Tapi jangan disebut Oke, brand. jangan disebut brand. Oke, jadi di situ tuh all is lost namanya. Jadi begitu semua hope main karakter dan timnya itu hilang gitu, kayak kita mulai lagi dari nol banget nih, kita kalah gitu lah. Karena Shay itu karakter kuat yang rebel banget, terus dia bisa dijadikan cantik gitu. Dan begitu dia jadi cantik, Shay-nya juga yang kayak Pas bener-bener berubah lagi maksudnya. bener-bener bro, terus dia yang kayak don't feel bad, I'm happy gitu kata Iya, dia. terus kayak lah. Tapi penasaran sih itu tuh sebenarnya pas di mereka operasi tuh apa kayak jiwa mereka tuh juga disuntikin sesuatu gitu ya? Kalau nggak salah Soalnya emang kayak berubah banget. Iya, iya. Prefrontal cortexnya kalau nggak salah dibikin bego gitu deh, kayak Di otak-atik di gitu otak, sarafnya. sarafnya. Oke, scene terakhir yang mau kita bahas adalah scene final image, itu di mana pas si Telly. Telly akhirnya menjadi cantik. Cantik. Yang menurut Terpaksa. gua nggak berubah banyak. Kayak Zoe-nya Kan udah itu ibaratnya tuh ya bener. Ini ya cuma kayak ditambahin make up terus kayak dikasih filter Paris. Ya kan? Kayak jadi apa sih pori-porinya kayak nggak ada gitu. Terus matanya berubah, tinggal pakai soft lens. coba rambutnya lu panjangin aja, lu Iya. rapiin. Rapiin, terus bajunya lebih fancy look aja gitu. Terus kayak Joy, lu tetap cantik tuh. Sama Dari aja dulu kayak. sama aja. Kalau lu make upan dari dulu ya kayak gini lu. Makanya pakai make up. Sumpah iya. Sebenarnya ya, kalau menurut gua ini adalah salah satu cerita yang nggak bisa dijadiin film. Karena begitu baca tuh kayaknya lebih menarik kita membaca world buildingnya segala macam. Kita tuh punya imajinasi sendiri-sendiri gitu. Dan perbedaan society-nya kayak cantik jeleknya itu mungkin lebih berasa karena mungkin Karena begitu kita ngebayangin. karena kita ngebayangin kayak cantiknya kayak apa, jeleknya kayak apa gitu. Mungkin di novelnya bayangan kita kayak bener-bener beda banget.
Dan begitu jadi visual tuh kita kan mikirnya kayak pakai filter. Iya Nggak- nggak lu nggak jadi iya lebih iya cantik iya juga gitu. Mungkin gara-gara itu ya. harusnya ya, maksudnya kalau emang aktor aktrisnya aslinya cakep banget, kayak harusnya dibuat sesuatu yang bisa mendukung jelek gitu. Iya nggak sih? Bener-bener. Diubah. Jadinya tuh kayak karena kita lihat visualnya segala macam ya, kita jadinya merasa ini jadi isu yang dangkal, ya nggak sih? Bener-bener. Kalau gue sih ngerasanya gitu, karena jeleknya nggak jelek, cantiknya nggak lebih cantik. Iya gitu. betul. Ya dan menurut gue kayak ini tuh salah satu film yang sangat story driven. Jadi ada perbedaan kalau misalnya karakter driven sama story driven tuh beda. Kalau karakter driven itu story-nya itu disebabkan oleh kemauan-kemauan karakter yang berbeda, mereka clash. Jadi adalah konflik gitu. Jadi terjadi konflik. Kalau story driven itu kayak gini, jadi world buildingnya kuat. Pretty ugly gitu. Terus ternyata ada si yang bunga-bunga putihnya itu juga menghancurkan. Oh, Jadi story-nya tuh kuat. Jadi kalau misalnya kalau di story driven kita ilangin si Telly, masih jalan ceritanya gitu. Gue menemukan satu flaw banget sih, kayak si Telly kan sangat kuat karakternya. Maksud dia pengen mengubah dunia segala macam. Dan si villainnya siapa? Dr. Cable tuh yang oh ya si dokter si- operasinya. iya, dokter operasinya kan gue ketemu terus udah kayak ngeliat si Telly ini gawat nih. Kalau misalnya di akhir si Telly menyerahkan diri, kalau gue jadi dokter Cable bukan Iya karena Iya. kayak apalagi pas dioperasi dia nggak ngilangin scarnya itu kan. gawat banget nih anak kayak Iya juga ya. iya itu sih yang Dan gua itu paling- apa si dokternya juga udah nggak kelihatan lagi kan di awal di akhir-akhir. udah kelihatan. Harusnya maksudnya kasih apa kek mahal banget cewek mahal lain. mahal. Cewek mahal lain. Nggak maksudnya kayak harusnya dikasih kayak biar kita penonton kayak loh gitu Iya. loh, paham kan gitu. Ini kan cuma kayak telinya seorang. Iya tanya soal. Sebenarnya yang bikin kayaknya niatnya yang bikin kita akhirnya adalah si Scar itu sih biar kita kayak wow masih ada sequel nih karena dia belum lupa. Iya gitu. pasti nanti selanjutnya Telly akan menaklukkan dunia gitu. Iya. Kayaknya sih ketebak banget sebenarnya. Iya ketebak karena ya emang Scarnya itu. Cuma kan maksudnya kalau misalnya ada dokter kayak ngapain sesuatu kita makin jadi kayak waduh Benar. ini nggak diliatin, sayang banget. Oke guys, jadi itu adalah review dari kita. Jadi kalau kalian mungkin ada yang udah nonton dan nggak setuju sama pernyataan kita, komen di bawah. Kita debatin bareng-bareng. Debatin guys. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Makasih yang udah nonton sampai saat ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.